Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Trilestari, NIM 102200057 dari kelas SMC. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sosiologi hukum. Dalam sosiologi hukum terdapat beberapa bab, diantaranya yang pertama, menjelaskan tentang sosiologi hukum, yang kedua, sejarah dan perkembangan sosiologi hukum, yang ketiga, pendekatan dan aliran sosiologi hukum, yang keempat, teori-teori sosiologi hukum, yang kelima, hukum dan solidaritas sosial, yang keenam, fungsi hukum sebagai siklus perubahan sosial, dan yang ketujuh, perencanaan penelitian sosiologi hukum. Sebelum kita membahas bab tersebut, ada istilah antropologi dan sosiologi. Sosiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari sifat perilaku dan perkembangan sosial dalam masyarakat. Sedangkan antropologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari budaya pada masyarakat etnis tertentu atau asal-usul manusia. Kemudian, pendekatan antropologi terdiri dari 5. Yang pertama, holistik, mikro, semiotik, komparatif, dan behavioristik. Kemudian, bab pertama, sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Kemudian, manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum. Yang pertama, mampu membuka serta menambah cakrawala berpikir. Yang kedua, mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Yang ketiga, memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat. Yang keempat, mengetahui efektivitas hukum yang diakui. Dan yang kelima, memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi. Kemudian, objek sosiologi hukum yang pertama, masyarakat, yang kedua, lembaga, dan yang ketiga, interaksi. Ruang lingkup terdiri dari 1. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat, dan yang kedua, hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Kemudian, bab kedua menjelaskan sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Latar belakang lahir dari adanya perubahan-perubahan pada masyarakat, tradisi dan pemikiran muncul pertama kali di Skandinavia atau Amerika Serikat tahun 1948 sampai 1952. Kemudian awal perkembangan di Indonesia datang melalui kolonial Belanda dan bisa dipakai sebagai kajian hukum tahun 1942. Kemudian bab 3 menjelaskan pendekatan dan aliran sosiologi hukum. Pendekatan hukum sebagai nilai melindungi dan memajukan, pendekatan hukum sebagai institusi atau sistem hubungan, dan aliran-aliran yang mempengaruhi mazhab formalitas, sejarah dan budaya, utilitarianisme, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bab keempat menjelaskan teori-teori sosiologi hukum. Yang pertama, kajian strukturalisme memahami aspek masyarakat, dan kajian fungsional struktural keteraturan sosial. Kemudian bab 5 menjelaskan tentang hukum dan solidaritas sosial. Yang pertama, solidaritas sosial dalam perspektif sosiologi dan hukum. Yang kedua, faktor pendukung dan perusak solidaritas sosial. Yang ketiga, solidaritas mekanis atau keseragaman. Yang keempat, solidaritas organis atau kompleks. Dan yang kelima, peranan hukum sebagai perekat solidaritas. Kemudian, bab ke-6 menjelaskan tentang hukum dan perubahan sosial. Aspek perubahan sosial, yang pertama budaya, kedua sosial, yang ketiga politik, dan yang keempat ekonomi. Definisi dan konsep perubahan sosial adalah perubahan masyarakat yang menjadi sebuah kemajuan. Kemudian realitas perubahan sosial di Indonesia dimulai dari informasi yang membawa perubahan tatanan kehidupan. Hukum dan peranannya dalam sosial dalam masyarakat Indonesia ada 3 badan yang mengubah hukum. Yang pertama, badan-badan pembentuk hukum, yang kedua, badan penegak hukum, dan yang ketiga, badan-badan pelaksana hukum.
Kemudian ada fungsi hukum sebagai siklus perubahan sosial. Ada dua macam perubahan hukum. Yang pertama, perubahan hukum yang bersifat ratifikasi atau masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktekkan perubahan. Dan yang kedua, perubahan hukum yang bersifat proaktif atau masyarakat belum mempraktekkan perubahan. Kemudian, bab ke-7 menjelaskan perencanaan penelitian sosiologi hukum. Yang pertama, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Kemudian yang kedua, pendekatan dalam penelitian sosiologi hukum. Yang pertama, pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum. Yang kedua, pendekatan terhadap sistematika hukum. Yang ketiga, pendekatan sinkronisasi hukum. Yang keempat, pendekatan sejarah hukum. Dan yang kelima, pendekatan perbandingan hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.